Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya Mas Latif akan menemani Anda melalui program kami yaitu Kalam Mutiara. Dan hari ini kita akan membahas tentang makna di balik peringatan Tahun Baru Islam Tahun Hijriah. Dan kita bersama Ustadz Bayu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, kita akan membahas apa makna dari peringatan Tahun Baru Islam. Jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah yang satu ini. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia dan Ustadz Bayu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah rabbil alamin, sehat wa'afiyah. Oke, bulan ini merupakan bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam tentunya Ustadz Bayu ya, karena kita memperingati Tahun Baru Islam yaitu Tahun Baru Hijriah. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Ustadz Bayu, apa sih tolak ukurnya atau ada peristiwa apa sehingga Tahun Baru Hijriah ini dimulai pada tahun Hijriah ini? Baik, terima kasih Pak Maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bahwasanya peringatan Tahun Baru Hijriah ini adalah dilatar belakangi oleh peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Walaupun Rasulullah hijrah sudah ada 2 kali sebelumnya, tetapi yang merupakan hijrah yang besar adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, di mana banyak peristiwa yang melatar belakangi, banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi ketika itu, sehingga pada waktu itu diputuskanlah untuk mengambil Tahun Baru Hijriah itu berdasarkan hijrah Nabi Muhammad SAW. Hijrah sendiri itu artinya apa ini? Hijrah itu artinya berpindah ya, dari satu tempat ke satu tempat yang lain gitu. Tetapi kalau kita maknai lebih luas tentu bukan hanya tempat, tidak hanya tempat, tapi hijrah dari kejelekan menuju kebaikan itu juga baik ya. Tapi secara bahasa hijrah itu artinya pindah ya, kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu Pak Maskur. Jadi peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW inilah yang kemudian melatar belakangi disusunnya kalender Hijriah berdasarkan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi bukan kelahiran Rasulullah. Jadi sebelum Rasulullah lahir tidak menggunakan Rasulullah ketika masih kecil, sebelum diangkat menjadi Nabi, sebelum hijrah ya tidak menggunakan kalender Hijriah. Jadi itu memang setelah atau pasca hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga tahunnya pun disesuaikan dengan itu. Hari itu ya. Dengan peristiwa itu Hijriah. Peristiwa itu sampai sekarang digunakan nama tahun Hijriah gitu ya. 1444 tahun yang lalu ya. Oke, baik Ustadz Bayu. Kalau kita ngomong tentang peringatan Hijriah ini sebenarnya kita memperingati ini maknanya apa bagi kita? Ya, Rasulullah SAW dalam banyak pesan mengingatkan supaya kita untuk senantiasa memperbaiki niat kita, memperbaiki persiapan kita. Ada hadisnya Rasulullah SAW, jadid safinatak, ya, perbaharuilah kapalmu, kata Rasulullah. Yang itu kemudian ditafsir oleh ulama, perbaharuilah niatmu. Atau Rasulullah juga pernah bersabda di hadis yang lain, jadidu imanakum, senantiasa perbaruilah iman kalian. Terus sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami memperbarui iman kami? Kata Rasulullah,
dengan ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW saat dulu mengingatkan untuk senantiasa kita memperbarui hal-hal yang baik. Nah, peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW atau peringatan tahun baru Muharram ya, tahun baru Islam, tahun baru Hijriah ini memberikan pesan kepada kita untuk kita mari menata dan memperbarui kembali kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita, mulai dari niat kita, kita perbarui, kita periksa kembali ya, kita mengevaluasi diri, amal-amal kita juga mari kita perbaiki, kita tingkatkan, kita perbarui kembali. Nah, jadi makna hijrah atau makna tahun baru Islam ini memberi pesan kepada kita, mengingatkan pada kita pesan-pesan Rasulullah supaya kita senantiasa memperbarui keimanan kita, memperbaharui niat-niat kita dan segala amal-amal kita. Gitu. Karena tidak dipungkiri dalam perjalanan kita hidup pasti ya namanya kita mungkin ibaratnya bawa air satu kaleng besar ya. Dalam perjalanan jauh sampai kita di tempat tujuan ternyata air itu sudah tinggal separuh karena sudah banyak ada peristiwa-peristiwa seperti itu iman kita. Tahun lalu, tahun baru kita iman masih full ya. Seiring waktu berjalan ada banyak kejadian A, B, C dan D sehingga kadang-kadang membuat iman kita terkikis pelan-pelan. Yankus ya iman itu. Ya yankus, ada peristiwa ini mungkin kita kena musibah apa atau kadang mendapatkan nikmat berupa apa sehingga iman kita digulung-gulung seperti itu. Nah, momen tahun baru Islam ini saatnya kita menata kembali, saatnya kita memperbarui kembali supaya kita bisa menapak kita tahun depan ini dengan lebih baik. Itu Mas Kur. Baik Ustaz Bayu, tetapi di sisi lain ada juga sebagian yang mengatakan nggak perlu kita memperingati karena Nabi juga nggak pernah memperingati dan lain sebagainya. Tapi kita bahas setelah yang satu ini. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan bahas lagi tentang makna dibalik peringatan tahun baru Islam. Baik, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kita lanjutkan obrolan kita dalam Kalam Mutiara hari ini bersama Ustadz Bayu. Baik Ustadz Bayu, tadi
pertanyaan terakhir saya itu ada beberapa mungkin ya di kalangan umat Islam sendiri ya yang berpendapat lain bahwa tidak perlu ada peringatan tahun baru Islam segala. Mungkin bagaimana ini menjelaskannya? Sebenarnya seremonial atau peringatan-peringatan ya tidak hanya peringatan tahun baru ya atau peringatan hari-hari besar yang lain, itu kan satu bentuk ekspresi bahagia ya. Namanya ekspresi bahagia itu sebenarnya tidak bisa dihukumi ya, karena itu ekspresi. Justru ekspresi bahagia itu menunjukkan bahwa di dalam hati kita ada upaya untuk mengagungkan hari-hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muharram itu Pak Maskur atau tahun baru, awal tahun baru Islam itu telah difirmankan oleh Allah taala. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bahwasanya bilangan bulan-bulan di sisi Allah taala itu ada 12. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 3 ini berurutan, yang 1 terpisah. Yang berurutan adalah bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan Muharram. Ini berurutan. Nah, yang 1 ini loncat yaitu bulan Rajab. Nah, maka kalau seandainya Allah saja menyatakan di dalam Al-Quran bahwa Muharram ini bulan yang mulia, apakah salah gitu? Apakah tidak wajar apabila kita sebagai umat Islam merasa berbahagia untuk memuliakan bulan itu? Ya, walaupun tetap perayaan itu harus di dalam koridor yang tidak sampai melanggar syariat ya. Saya pikir tidak masalah karena itu adalah satu bentuk ekspresi kesenangan kita, ekspresi memuliakan bulan itu, karena Allah sendiri pun menyatakan dalam Al-Quran seperti itu. Dan banyak kemuliaan-kemuliaan yang ada dalam bulan Muharram, khususnya pada tanggal 10 hari Asyura yang ini akan jatuh kalau tidak salah hari Senin. Nah, itu kira-kira. Jadi menurut saya terlalu berlebihan kalau dianggap perayaan Muharram itu sebagai sesuatu yang bid'ah yang tidak pernah ada sama Rasulullah, karena itu ekspresi kesenangan ya. Juga bisa dikatakan ini sebagai bentuk syukur juga ini. Syukur bisa jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur, atas nikmat usia. Gitu bisa. Yang penting sekali lagi catatannya ketika memperingati itu ya jangan sampai lebih batas atau melanggar syariat Islam itu ya. Misalnya terjadi percampuran laki-laki dan perempuan yang tidak ada kontrol di situ, kemudian mengadakan suatu hiburan-hiburan yang di situ membuka aurat ya, ini jelas lain. Kita malah pun mengatakan oh ini tidak boleh. Tapi kalau selama itu dalam pengajian kita membaca sholawat, santunan anak yatim gitu ya, kemudian ada ceramah beragama, makan bersama, saya pikir tidak masalah itu. Ya. Kecuali kalau melanggar seperti tadi. Oke, baik Ustaz Bayu. Kemudian lebih lanjut ini Ustaz Bayu, nilai-nilai apa yang harus ditanamkan dan diterapkan dalam peringatan Tahun Baru Islam? Terima kasih Pak Maskur. Kita harus merujuk kembali kepada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu. Kita bisa mengambil banyak pelajaran, mengambil banyak hikmah, mengambil banyak ibroh dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW itu. Di antaranya Pak Maskur, bahwasanya satu, kita harus menyadari bahwa dalam hidup ini selalu ada pengorbanan. Rasulullah waktu mau hijrah meninggalkan kota kelahirannya yaitu Makkatul Mukarramah. Tentu ini suatu hal yang berat. Suatu hal yang berat sekali. Tetapi beliau juga mengingat bahwa Islam harus diperjuangkan terus. Bahkan tidak hanya Rasulullah, pengikut-pengikut beliau yaitu para kaum muhajirin yang ikut berhijrah juga merasa berat meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan harta mereka. Rasulullah pun bahkan diceritakan sedih sekali ketika besok mau pergi meninggalkan Mekah, malam beliau terlihat sangat sedih sekali karena akan meninggalkan kota kelahiran di mana beliau di situ dilahirkan dan dibesarkan. Tetapi demi memperjuangkan Islam, beliau dan para kaum muhajirin akhirnya tetap berhijrah. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk mencapai satu cita-cita atau tujuan tidak mungkin tanpa pengorbanan. Tidak mungkin tanpa pengorbanan. Jelas akan ada pengorbanan dan itu lumrah wajar. Selama kita mau berkorban, pasti nanti hasilnya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita akan mendapatkan hasil yang setimpal, bahkan yang lebih baik daripada apa yang kita korbankan itu ya. Jadi kalau kita di sabilillah ini anak-anak Pak Masyur, terutama yang SMA harus bisa dengan orang tuanya, penggunaan HP dibatasi, penggunaan laptop dibatasi, itu adalah bentuk pengorbanan. Dia menuntut ilmu ya, semuanya untuk menjadi orang yang sukses harus ada pengorbanan. Nah, ini adalah satu bagian dibangunkan tahajud, semoga sesuatunya diatur. Ini adalah pengorbanan. Ya, kita doakan mudah-mudahan anak-anak bisa ikhlas, ridho. Gitu. Kemudian banyak sekali nilai. Ada juga nilai ketika kita melihat peristiwa hijrah ini, Rasulullah
berangkat bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Menunjukkan bagaimana persahabatan itu ya, sangat penting sekali. Rasulullah loh ini Pak Masyur, orang yang tidak ada duanya di muka bumi ini. Sebelum, ketika maupun sesudahnya tidak ada yang sama dengan Rasulullah. Tapi beliau begitu luhurnya, begitu tinggi derajatnya, beliau tetap merangkul seorang sahabat. Nah, ini pelajaran luar biasa sekali. Jadi tidak berarti kita sepintar apapun, tidak berarti kita secerdas apapun tidak membutuhkan orang lain. Rasulullah kurang cerdas apa? Rasulullah kurang mulia apa? Dunia akhirat Rasulullah mulia, dan tidak akan ada yang menyamai beliau hingga yaumul kiamah. Tapi beliau pun tetap bersahabat dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, saling tolong menolong dalam perjalanan. Bahkan diceritakan bagaimana beliau berdua bersembunyi di Gua Thur, sampai kemudian kaki Sayyidina Abu Bakar digigit oleh ular. Betapa indahnya persahabatan itu. Rasulullah sangat bisa sekali mohon kepada Allah, langsung kita minta langsung dipindahkan ke Madinah gitu. Tapi bagaimana Rasulullah mengajarkan itu kepada kita. Dan ketika hijrah itu prosesnya ini dalam dikejar-kejar, dalam pengejaran ya, dikejar-kejar oleh orang-orang kafir. Waktu itu sampai diumumkan sayembara bahwa siapa yang bisa menangkap Rasulullah SAW akan dihadiahi berapa puluh ekor unta gitu, sayembara begitu. Nah, itu sudah dikejar itu sebenarnya Pak Masyur. Tapi kemudian oleh Allah diberi pertolongan, masuk ke Gua Thur, kemudian Allah mengilhamkan kepada seekor laba-laba untuk membuat sarang di depannya itu. Nah, kehilangan jejak lah mereka itu. Padahal Gua Thur itu kalau kita lihat di dalam sejarah ya, dia tidak tinggi, tidak tinggi, tidak besar ya seperti gua di sini. Ya? Iya, seperti Gua Maharani di sini atau Gua Akbar di Tuban, tidak seperti itu. Guanya pendek kecil sekali ya. Pendek kecil sekali. Karena Rasulullah pun waktu itu posisinya berbaring dan duduk Sayyidina Abu Bakar. Seukuran itu saja, bukan gua besar seperti di Indonesia itu. Nah, itu. Tapi karena memang betul-betul pertolongan Allah. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi nilai pengorbanan, nilai persahabatan itu kita bisa ambil dari Rasulullah SAW. Dan mungkin yang terakhir adalah bagaimana Rasulullah merencanakan itu sudah jauh-jauh hari sebelumnya ya. Ada taktiknya itu. Ada planningnya. Ada planningnya. Bahkan bagaimana kemudian sebelum beliau meninggalkan rumahnya, beliau minta kepada keponakannya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tidur, ya, untuk mengelabui. Nah, itu kan malam hari sudah dikepung itu. Rumahnya beliau. Nah, rumah beliau sudah dikepung oleh kaum kafir. Nah, ternyata beliau waspada sudah dan meminta kepada Sayyidina Ali untuk beliau itu tidur di tempat tidurnya, dan Rasulullah keluar diam-diam dari belakang. Padahal ini Sayyidina Ali ini menggantikan tempat tidur beliau, ini menggantikan untuk dibunuh ya? Ya, menggantikan, mengelabui supaya para pembunuh itu tetap di lokasi itu, tidak tahu kalau Rasulullah sudah jalan sudah jauh begitu. Dan ini berani ya, berani sekali. Sayyidina Ali, Ali. Nah, itu juga perlu kita contoh bagaimana beliau di dalam menegakkan kebenaran, membela Rasulullah SAW seberani itu. Padahal taruhannya nyawa ini. Nyawa taruhannya. Rasulullah pun juga begitu, dan Sayyidina Abu Bakar keluar di saat dalam pengepungan luar biasa. Kalau tidak karena pertolongan Allah Ta'ala, tidak akan terjadi. Nah, jadi itu strategi. Nah, itu penting sekali. Kalau kita mau melakukan sesuatu, mencapai tujuan harus ada planningnya. Ada ungkapan begini, kalau kita gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan gitu ya. Makanya planning itu penting. Jadi nilai pengorbanan, nilai persahabatan, dan nilai untuk kita selalu merencanakan dengan baik, strategi dengan baik atas apa yang akan kita raih. Itu Pak Masyur. Kira-kira tentu masih banyak lagi pelajaran. Baik Ustaz Bayu, tentunya di era sekarang, era generasi muda di globalisasi seperti ini, era medsos seperti ini ya, ini kan harus banyak hal yang diambil pelajaran oleh generasi muda kita terhadap peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat ya, dalam peristiwa hijrah tersebut. Nah, kita akan bahas setelah yang satu ini Bapak. Baik pemirsa Sinar TV yang berbahagia, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan bahas bagaimana sih seharusnya generasi muda ya dalam memaknai tahun baru Islam ini.
Pemirsa Smart TV yang berbahagia, kita akan lanjutkan obrolan kita dalam Kalam Mutiara hari ini bersama Ustadz Bayu. Baik Ustadz Bayu, ya, sekarang ini kan dunia tentunya jauh berbeda dengan pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Hijrah beliau juga seperti itu. Tapi hijrahnya saat ini tentunya beda dengan saat itu tentunya. Ini bagaimana generasi muda, anak-anak kita harus menyikapi ini, Ya, Ustadz Bayu? tentu tidak berarti kita sekarang harus pindah negara atau kita pindah kota, tidak begitu ya. Tapi nilai-nilai hijrah itu yang kita ambil. Kita perlu prihatin, Mas Kur, karena generasi muda khususnya ya, sekarang ini sudah mulai jauh daripada ajaran-ajaran Islam, dari mengenal jejak langkah Rasulullah dan para sahabat itu sudah jauh sekali. Baru-baru ini yang sempat marak ya, ada Citayam Fashion Week di Jakarta sana, viral itu viral sekali ya. Satu sisi kita senang anak-anak kreatif, tapi di sisi lain kita juga prihatin ya. Ini orang-orang Islam rata-rata ya, mereka kan Muslim, kemana gitu, budaya-budaya Islam kok tidak dibawa dan tidak bangga dengan budaya-budaya Islam itu. Ini satu keprihatinan kita. Maka hijrah yang paling baik, yang menurut saya adalah cocok untuk anak-anak, mari kita hijrah dari kebodohan, dari ketidaktahuan terhadap ajaran-ajaran Islam menuju yang lebih baik, yaitu kita mengetahui dan belajar ajaran-ajaran Islam dengan baik dan benar. Kita pelajari sirah Rasulullah SAW, kita pelajari jejak langkah para ulama, kemudian untuk kita tiru gitu loh. Jadi kita tidak perlu yang besar-besar dulu. Mari hal-hal ini, kebodohan kita ini kita pangkas, kita hijrah dari ketidaktahuan kita menjadi tahu. Atau bisa juga dari hal yang kecil, Pak Maskur. Anak-anak ini remaja-remaja mungkin kalau sholat 5 waktu ya, surat yang dibaca kulhu triokul ya, kulhu, kul al-falaq dan an-nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu bin nas, atau inna ata'ina itu. Hijrah lah, ya pakai wadduha gitu ya, baca surat wattini wazaitun. Nah itu sudah hijrah itu. Artinya hijrah bukan sesuatu yang ekstrim begitu ya, langsung kita pakaian berubah, cara bicara berubah, tidak semuluk-muluk itu. Cobalah yang kecil-kecil dulu, bacaan Qur'annya diperbaiki, itu hijrah sudah. Baca surat yang pendek-pendek, adalah yang agak panjang, sholatnya yang belum berjamaah diupayakan untuk berjamaah, itu sudah hijrah yang baik sekali. Artinya bukan hijrah kemudian kita langsung berganti komunitas, ya tidak seperti itu. Terutama yang saya tekankan itu tadi. ada lagi mungkin Ustaz Boy yang paling terhadap generasi muda sekarang ini kan yang jadi idola kan sudah beda jauh. Maka itu jadi masalah juga itu. Kita perlu hijrahnya dari situ, Pak Mas Kur. Kita sendiri sebagai pendidik ya, kita juga mempunyai PR besar ini, gimana mengarahkan pandangan anak-anak dari yang idolanya itu orang Barat, orang Korea, orang Jepang menjadi mengidolakan orang-orang Islam gitu ya. Makanya kita perlu evaluasi kembali, kita koreksi kembali. Apakah kita sudah berusaha mengajak anak-anak untuk cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada para sahabat, sehingga mereka bisa meniru itu. Nah, kalau belum ya, ayo kita hijrah gitu. Kita teladani Rasulullah SAW, juga kita mengenal para sahabat dan orang-orang soleh gitu. Dan itu pun kemungkinan besar ya, kalau kita kembali kepada Rasulullah, pada sahabat, para alim ulama, itu nggak akan mungkin mengurangi kreativitas kita. Betul sekali. Saya pikir itu karena ketidaktahuan saja, Mas Kur. Ya, dianggapnya mungkin budaya-budaya kita, budaya Islam itu adalah budaya-budaya yang terbelakang. Oh tidak, itu pasti hanya karena tidak tahu ya. Kalau kita belajar dulu bagaimana tokoh-tokoh dinasti Abbasiyah luar biasa, Islam sampai mencapai masa yang namanya the golden age, masa keemasan ya. Bagaimana ilmuwan-ilmuwan besar itu lahir dari situ. Tentu salah sekali kalau kita menerapkan atau berkiblat pada ulama-ulama kita terus kemudian kita menjadi terbelakang. Tidak. Tapi itu. Nah, kita perlu belajar itu. Kita belajar, memperbaiki, melawan ketidaktahuan kita, hijrah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Minadz-dzulumat ilan nur, dari kegelapan, kebodohan menjadi cahaya yang penuh ilmu. Itu maksudnya. Mungkin terakhir Ustaz Bayu, yang perlu disampaikan kepada pemirsa Smart TV ini sebagai secara ringkas bisa kita simpulkan bahwa peringatan 1 Muharram 1444 Hijriah atau peringatan tahun baru Islam ini
harus kita maknai sebagai satu waktu, satu momen untuk kita menata kembali niat kita, memperbarui kembali iman kita, memperbarui kembali janji baiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertakwa, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, termasuk juga memperbarui kembali komitmen kita di dalam menjalankan tanggung jawab kita di dunia. Ananda yang bersekolah, memperbarui kembali niat dan komitmennya. Sekolah ini apa tujuannya, kemudian apa-apa yang bisa mendukung tercapainya tujuan itu. Nah, apa yang tidak mendukung dikurangi ya, main game atau bergaul atau nongkrong yang tidak ada manfaat dikurangi. Nah, itu harus ditata, mumpung ini masih tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah, waktunya kita untuk menata kembali. Yang dewasa juga begitu, tanggung jawabnya di dalam pekerjaan dan dalam segala aspek kehidupan itu. Tentu dengan kita meneladani bagaimana Rasulullah SAW dulu mengajarkan nilai-nilai hijrah itu kepada kita saat peristiwa hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Nilai-nilai pengorbanan, nilai-nilai persahabatan, nilai-nilai perencanaan, ya, bagaimana juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita pelajari semua sebagai bekal untuk kita menghadapi tahun 1444 Hijriah ini, supaya kehidupan kita tahun ini lebih baik dari yang kemarin. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang hari kemarinnya lebih baik dari hari ini, maka kita orang yang rugi. Kita, ya, apalagi orang yang hari ini dan hari kemarin sama. Lebih celaka lagi, lebih yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ya, hari esok lebih baik daripada hari ini, itu yang lebih baik. Bukan orang yang hari kemarinnya lebih baik daripada hari ini, atau hari ini lebih baik daripada besok, bukan begitu. Nah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi taufik, pertolongan supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Pak Maskur. Oke, terima kasih Ustaz Bayu. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, memang momentum tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah 1444 Hijriah ini seharusnya kita gunakan untuk muhasabah dan selalu memperbaiki keimanan kita, karena Rasul juga tadi telah dikatakan bahwa apabila keimanan kita ini justru lebih jelek dari tahun kemarin, bahkan sama, itu pun merupakan kondisi keimanan yang sangat tidak beruntung. Maka dari itu, mudah-mudahan dengan momentum peringatan tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah ini, keimanan kita, kualitas iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun-tahun yang kemarin. Saya Mas Kulatif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu ingatkan tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sisma TV, mendidik membangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Bayu.